Di atas langit terbuka, di antara tebing-tebing tinggi dan cakrawala kota-kota modern, terbanglah salah satu makhluk paling mematikan yang dikaruniai sayap luar biasa, Peregrine Falcon. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal mesin terbang, di lembah-lembah Mesir kuno, bayangan seekor burung membelah langit. Bukan burung biasa, melainkan makhluk yang dianggap dewa. Dalam budaya Mesir kuno, Dewa Horus, sang pelindung langit dan kekuasaan, digambarkan dengan kepala elang. Dan banyak ahli percaya, burung yang menginspirasi simbol itu adalah Peregrine Falcon. Jejaknya tak hanya ada di Mesir. Di Romawi kuno, prajurit dan pemburu mengenalnya sebagai mitra berburu. Dan di abad menengah Eropa, Peregrine Falcon menjadi lambang kehormatan bangsawan. Hanya para raja dan kesatria yang berhak memilikinya. Dalam seni berburu klasik yang disebut falconry atau juga hawking, burung ini diajari mengejar mangsa dari langit lalu kembali ke tangan majikannya dengan ketepatan luar biasa. Sebuah seni, sebuah kepercayaan, dan simbol sebuah hubungan antara manusia dan burung. Nama peregrine berasal dari kata Latin peregrinus yang memiliki arti pengembara. Ini dikarenakan ia bisa terbang lebih dari 25.000 km dalam satu musim migrasi. Dalam dunia biologi, setiap makhluk hidup memiliki tempatnya. Dan sang pengembara langit, Falco peregrinus, memiliki silsilah yang telah dikaji selama lebih dari 2 abad. Ia termasuk dalam keluarga Falconidae, sekelompok burung pemangsa cepat yang memiliki kemampuan manuver ekstrim dan ketepatan mematikan. Tapi jangan salah, banyak orang keliru menyebutnya sebagai elang. Padahal secara ilmiah, ia bukan elang sejati. Elang berasal dari keluarga Accipitridae bersama dengan Raja Wali dan burung pemangsa besar lainnya. Sementara Peregrine Falcon lebih dekat dengan kestrel dan burung-burung kecil pemangsa cepat. Peregrine Falcon menyandang gelar burung pemangsa dengan persebaran terluas di dunia. Lebih dari 19 subspesies, mereka menempati hampir seluruh penjuru bumi, kecuali hutan tropis terdalam dan wilayah es abadi di kutub. Di Amerika Utara, mereka bersarang di tebing-tebing tinggi di pegunungan Rocky. Di Eropa, mereka menyelinap di balik reruntuhan kastil dan tebing Skotlandia. Di Asia, mereka terbang bebas di atas stepa Mongolia. Dan di Australia, mereka bahkan ditemukan di padang gersang yang nyaris tanpa kehidupan. Di kota-kota besar, mereka telah menemukan pengganti tebing alamiah, gedung-gedung pencakar langit, jembatan baja, menara radio, bahkan balkon apartemen menjadi tempat ideal untuk berburu dan berkembang biak. Setiap musim semi, di tempat-tempat tinggi dan terpencil, dari puncak pegunungan hingga atap-atap gedung pencakar langit, Peregrine Falcon bersiap memulai siklus kehidupan yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Peregrine Falcon dikenal sebagai burung yang monogami. Banyak pasangan tetap bersama seumur hidup, kembali ke tempat bersarang yang sama dari tahun ke tahun. Saat musim kawin, sang jantan menari di udara, memamerkan kecepatan dan kelincahannya, menawarkan makanan sebagai simbol kesetiaan dan kesiapan untuk berkembang biak. Setelah pasangan terbentuk, betina akan memilih lokasi bersarang, biasanya di atas tebing curam atau di pinggir bangunan tinggi. Bukan sarang rumit dari ranting, melainkan lekukan sederhana di tanah atau beton. Ia akan bertelur antara 2 hingga 5 butir. Selama hampir sebulan, ia mengerami telur, sementara sang jantan bertugas berburu dan menjaga dari kejauhan. Saat telur-telur itu menetas, dunia baru dimulai bagi anak-anak falcon. Lemah, rentan, dan sepenuhnya bergantung pada induknya. Tapi waktu tidak memberi kelonggaran. Dalam 6 minggu, mereka harus belajar terbang.
dalam beberapa minggu setelahnya, belajar berbulu. Dari 3 hingga 4 anak yang lahir, hanya 1 atau 2 yang akan bertahan hidup hingga dewasa. Predator, cuaca ekstrim, dan kelaparan semuanya menguji kemampuan mereka. Tapi yang mampu bertahan akan menjadi pemburu langit sejati. Peregrine falcon adalah karnivora sejati. Lebih dari 90% makanannya adalah burung lain. Ia memburu merpati, walet, burung pipit, burung dara, gagak, bahkan kelelawar. Ukuran mangsa bisa hampir menyamai dirinya sendiri. Tapi dengan cakar tajam dan paruh melengkung khas falcon, ia mencabik dan mengoyak dengan efisiensi yang menakutkan. Ia dibekali dengan sayap panjang dan runcing, yang dirancang bukan untuk melayang, tapi untuk menukik dengan tajam. Ketika menukik, tekanan udara sangat tinggi, tapi struktur saluran udara dalam paruhnya membuat ia tetap bisa bernafas stabil. Ini mirip dengan sistem pada helm pilot jet tempur. Saat menemukan mangsa, ia merapatkan sayap, mengunci mangsa, dan melesat hingga 390 km per jam. Ini bukan hanya kecepatan, ini adalah rekor biologis tertinggi di kerajaan hewan. Bahkan, Peregrine Falcon menjadi inspirasi dari desain pesawat B-2 Spirit, pesawat bomber milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Tahun 1940 hingga 1970-an. Di Amerika Utara dan Eropa, populasi Peregrine Falcon jatuh drastis. Ini dikarenakan pestisida sintetis bernama DDT digunakan secara luas dalam pertanian. Zat ini masuk ke rantai makanan, terakumulasi dalam tubuh burung pemangsa. Akibatnya, cangkang telur mereka menipis, rapuh, dan hancur sebelum sempat menetas. Para ilmuwan, ahli burung dan pencinta satwa liar membangun program penangkaran dan pelepas liaran. Salah satu tokoh utama dalam penyelamatan ini adalah Tom Cade, pendiri The Peregrine Fund. Organisasi ini memimpin proses penangkaran dan melepaskan ribuan peregrine ke alam liar. Di sisi lain, masyarakat mulai menekan pemerintah. Akhirnya, DDT dilarang di banyak negara, termasuk Amerika Serikat pada tahun 1972. Perlahan, populasi mulai pulih, sarang-sarang mulai ditemukan kembali, dan pada tahun 1999, Peregrine Falcon resmi dikeluarkan dari daftar spesies terancam punah di Amerika Serikat. Kini, Peregrine Falcon adalah simbol harapan bahwa bahkan di saat tergelap masih ada secercah harapan. Dunia berubah, tantangan baru menanti, dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah manusia dan sang penguasa langit bisa terus hidup berdampingan.